Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Baik. Masaluhum, permisalan mereka atau perumpamaan mereka yaitu orang-orang yang orang-orang munafik ya. Kama salil ladzi istauqada nara, seperti seseorang yang menyalakan api, falamma adaat, maka tatkala api itu menerangi ma khaulah, apa yang ada di sekitarnya, zahaballah, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan binurihim, cahaya tersebut. Wa tarakahum, dan meninggalkan mereka fi dzulumat, dalam kegelapan, la yubsirun, yang tidak bisa melihat. Summum bukmun umyun fahum la yarjun, mereka itu tuli, bukmun bisu, umyun buta, fahum la yarjiun, maka mereka tidak bisa kembali. Au kasayibin minas sama, atau seperti yang ditimpa dari langit, fihi dzulumat, yaitu hujan ya, di dalamnya ada kegelapan, wara, dan juga petir, wabar, dan kilat. Yaj'alun asabi'ahum, mereka menjadikan jari jemari mereka, fi adhanihim, untuk menyumbat telinga mereka, minas sawaiki, karena takut dari suara petir. Hadaral maut, juga karena takut mati. Allahu muhitum bil kafirin, Allah meliputi orang-orang yang kufur. Baik. Lanjut, Ustaz. Fikri. Saya nggak ada ya? Ustaz. Nggih? Halo. Nggih, Ustaz. Ada yang mau masuk dari? Oh iya, iya. Ya. Oh iya, ini harus di-admit dulu. Lupa tadi. Sudah, silakan. Ya udah. Nah, lanjut ya. Bentar ya. Ya, kamu aja lu, Fik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakadul baraku yakhatafu absarahum kullama alahum masyaw fihi wa ila aqlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Kurang tebal ya. ini gunanya.
ala kulli syai'in qadir. Ulangi, innallaha mudhaf. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Langsung Ya, siap. Qaf. Ala kulli syai'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tipis qadir. Qadir tipis, tapi kalau syai'in langsung siap-siap ke qaf. Syai'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, nggak apa, lanjut. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Dotnya kurang bak ya. Wal ardo bo kurang nempel mayoritas lidahnya ke langit-langit, kurang diangkat ke langit-langit lidahnya. Bo. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Do itu ujungnya saja. Ini tengah lidah, pangkal lidah, pinggir-pinggir tengahnya itu ya, itu nempel semuanya. Ya alladzi ja'ala lakumul arda. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Ini termasuk ayat favorit ya. Jadi setelah bicara tentang orang beriman di awal, kemudian orang kafir, hanya 2 ayat ya. Kemudian mayoritasnya ya di awal-awal itu orang munafik. Karena orang munafik ini ngerepotin banget ya. Dan masalah akhir zaman salah satunya itu banyak banget orang munafik ya. Alhamdulillah mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam kemunafikan. Kemudian ayat berikutnya ini tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan ayat-ayat kauniyah sebagai dalil kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala wa in kuntum fi raibin Tum ke fi-nya idhar saja nggih. Wa in kuntum fi raibin mimma. Coba ulang. in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih
wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Masih kunnya kurang manyun. Kuntum shadiqin. Ini sambil saya perlihatkan ini ya, apa namanya? Jadi bacaan gini. In kuntum shadiqin. Jadi ada manyun, ada netral ya, manyun lagi. In kuntum shadiqin gitu ya. Kalau kita cuman in kuntum kurang manyun itu ketahuan suaranya. Nggih. Ya, coba diulang. In kuntum. Kuntum shadiqin. Udah beda rasanya ya. Baik, lanjut. Fa'illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar Fattaqun nar. Fattaqun nar allati waquduhan nasu Langsung waquduhan nasu. Langsung idgham ke nunnya. Waquduhan nasu. waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya. Dan jika kalian meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya. Dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, jika kalian orang yang benar. Jika kalian tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kalian akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ini tantangan Al-Quran ya, semenjak 1400 lebih tahun yang lalu nih. Coba buat saja semisal dengan Quran. Nanti di ayat yang lain tuh, ya udah nggak usah semisal dengan Quran, ya. Bikin satu surat saja, ya. Fa'tu bisurah, ini ya ayat tentang fa'tu bisurah mislih. Bikin yang satu surat saja. Nggak ada yang bisa, ya. Ya sudah, bikin satu ayat saja, nggak ada yang bisa. Bikin satu huruf aja nggak ada yang bisa. Jadi Al-Quran ini tidak bisa ditiru atau dibuat-buat walaupun satu huruf. Ya, sampai hari ini orang yang memalsukan Quran itu pasti ketahuan. Ya, ketahuan karena mutawatir Quran sudah menyebar, sudah masyhur, sudah dikenal oleh umat seluruhnya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan umat Islam wabil khusus di hari-hari ini ya, banyak sekali yang siap untuk menjadi penjaga Quran dengan menjadi hafidul Quran ya, pentahfidz ya, penghafal Quran. Alhamdulillah. Baik, lanjut. Iya. 25 ya? Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min Kurang guna jannatin tajri. anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tebal. Tahtihal anhar. Min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha. Kullama ruziku, 2 harokat saja. Kullama ruziku minha min. Kurang seragam, ma-nya masih terlalu panjang sedikit banget. Seujung rambut. Dikurangi sedikit. Kullama ruziku minha. Masih. Kullama ruziku minha, tuh seragam. Kullama ruziku minha min samaratir. Hanya kepanjangan. Minha min samarah. Minha min. Kepanjangan. Minha min. Minha min samarah. Masih kepanjangan.
apa namanya, 2 harokat itu gerakan menggengga, membuka, ya. Minha min samaratir rizqa. Coba ulang. Minha min samaratir Ah, rizqi. sekarang gunanya yang kurang tebal. Apa kurang Ini sama kurang yang min samaratir rizqan qalu. Silakan. Min samaratir rizqi. Samaratir rizqa, ro-nya pendek. Min samaratir rizqi qalu Ayo, guna rizqan qalu. min samaratir rizqi. Ro-nya pendek. Min samaratir rizqan qalu. Min samaratir rizqi. Ro-nya nggak boleh kepanjangan. Min samaratir rizqi qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Kalau berhenti di situ, min qabl. Ulangnya dari mana, Ustaz? Alladzi ruziqna min qabl. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Bagus. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalam ma ba'udzotam Emanya panjang 2 harokat. Masalam ma ba'udatan fama. Masalam ma ba'udzotam fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna Madza aradallah. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma Kepanjangan. yudhillu bihi illal Wa ma yudhillu bihi. wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir bertanya, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Baik ya. Ini ada yang menarik ini tentang wautu bihi mutasyabiha ya. Jadi surga nanti itu akan ada banyak hal yang mirip di dunia. Secara warna ya, mungkin secara nama, terus secara mungkin bentuk ya. Tapi secara hakikat akan jauh berbeda. Ya. Apa maksudnya? Bahwa nikmat di dunia ini sebenarnya ini hanya prototipe, hanya beta ya kalau orang IT itu, hanya apa disebutnya trial, edisi trial. Makanya kalau kita makan, minum ya, kita mencari kenikmatan di dunia itu
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudah-mudahan ya dengan kita makan, minum atau mendapatkan kenikmatan, kita dapat yang lebih baik nanti di surga. Ya, semua hal, semua nikmat selalu niatkan dalam hati kita, setiap dapat itu minta sama Allah untuk dapat yang lebih baik di surga. Ya, ini ayat dari wa'tu bihi mutasyabiha. Baik. Silakan lanjut. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض Fil ard kurang mendarat dengan pas di dot. Fil ard. Ulangi. Wa yufsiduna fil ard. أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم Kurang. Summa yumitukum summa. Ulang lagi. Summa. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو Ulangi mungkin dari sumastawa ila sama. Nah, ini kalau terakhirnya hamzah dia agak ditekan ya, agak dinaber namanya, ya. Jadi ila sama semacam itu. Coba ulang sumastawa. Sumastawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Panjang sab'a samawat. Sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, jadi mat arid lisukun itu tidak hanya di akhir ayatnya. Di akhir kita baca maka dihukumi mat arid lisukun. Kalau mat arid lisukun kita misalnya wa huwa bikulli syai'in alim 4 harokat, maka fasawwahunna sab'a samawat juga 4 harokat. Lanjut, cuma silakan. Itu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimana kalian minta kepada Allah padahal kalian tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kalian. Kemudian Dia mematikan kalian, lalu Dia menghidupkan kalian kembali. Kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian, kemudian Dia menuju ke langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, alhamdulillah. Oke, lanjut. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ulangi mulai dari inni ja'ilun fil ard. Jadi ini dengan ja'ilun fi usahakan sama gunahnya ya. Kemudian khalifah linya hanya 2 rakaat saja, enggak boleh khalifah enggak. Khalifah begitu. Ulang, monggo. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
قال إني أعلم ما لا تعلمون Ya. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Harus seragam ya. Bi asma'iha ulai in kuntum gitu. Jadi kalau 4 harokat, kalau 5 harokat semua. Ya, monggo dipilih 4 atau 5 harus seragam dari biuni bi asma'i dan seterusnya. Monggo. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Yeah. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat dan berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini. Jika kamu yang benar. Jika kalian yang benar. Yeah. Ini unik ya. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di dunia itu tugasnya kan ibadah kepada Allah ya. Tetapi frame-nya adalah khalifah fil ard ya. Menjadi khalifah itu pengurus penguasa ya. Yang memanajemen gitu. Makanya bumi ini sejatinya adalah harusnya penguasanya orang soleh ya. Tapi ketika orang solehnya malah nggak berkuasa ya berarti musibah gitu. Ala kulli hal secara kekhalifahan tugas kita itu ya kita menjadi khalifah atau penguasa level pribadi ya dengan kita dimiliki panca indera ya akal segala macam. Kemudian kita punya keluarga, kita punya masyarakat, ya punya amanah masing-masing. Itu semua adalah khalifah fil ard. Ya, semua harus ditegakkan karena Allah Subhanahu wa taala tuntaskan tugas supaya tetap di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelebihan yang hebat dari manusia itu diberikan ilmu supaya menjadi khalifah fil ardnya itu benar gitu ya. Makanya dikasih tahu tuh definisi-definisi dari benda-benda ini begini fungsinya ini begini fungsinya ini ya. Dan itu kelebihan yang dimiliki manusia. Malaikat tuh taunya kalau yang ngurusin langit udah langit aja ya. Ngurusin tanaman, ngurusin gunung aja, nggak tahu yang lain gitu. Nah, manusia tuh tahu ini, tahu itu, tugasnya untuk menghubungkan mekanisme sistem supaya menjadi keberkahan bumi ya. Tetapi ternyata secara kenyataan banyak yang malah merusak ya. Tapi tidaklah, kita insya Allah menjadi tetap khalifah yang terus membuat islah atau perbaikan di bumi walaupun banyak orang yang merusak. Baik, lanjut Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Nah, ini untuk membaca ini ya. Ini coba saya buka dulu layar saya.
Tip, ya. Jadi ketika nun mati ketemu ba itu bacanya gini. Ringan. Ya, aslinya itu kan ketika mim ya itu kan begitu. Ketemu ba ambi. Ya, ini beda. Karena mim ketemu ba ini semacam kolaborasi ya antara mim dengan ba, maka bacanya begini. Ambihun bi asma ya. Jadi dia bukan mim asli, bukan ba asli, tetapi kolaborasi ya antara mim dan ba tengah-tengah ya. Jadinya ringan. Ambihum ya, silakan. Qala ya Adam anbi'hum bi asma. Sama. Ini juga sama. Ambihum bi asma. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anbi'ahum. Ulangi. Jangan terulang. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Ya, jadi ini yang menarik ya. Kelebihan bangsa manusia itu karena ilmu. Ya, makanya Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya, tahu benda-benda, tahu sifat-sifatnya, tahu fungsinya. Ya, sehingga ketika dijadikan khalifah fil ardh itu ya menghubungkan ya fungsi-fungsi tersebut sehingga lebih berkah, lebih memberikan kemanfaatan, ya lebih memberikan keharmonisan sehingga menjadi rahmat buat semesta alam. Ya, itu asal muasal kita di dunia seperti itu. Ya, untuk menjadi khalifah fil ardh, mengilmui semua yang ada di bumi ini dengan peristiwa-peristiwanya untuk diatur, dimanajemen ya supaya mendatangkan kebaikan. Ya. Nah, beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu hanya satu parsial saja. Ini begini, harus begini selesai gitu ya. Nah, tidak ada kreativitas, tidak ada kreasi ya. Bahkan beberapa kali misalnya Jibril alaihissalam pernah oleh Allah Subhanahu wa taala dikirim ayat Quran ya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW minta Jibril, di kalangan umatku itu ada orang tuanya, ada anak-anaknya, ada perempuannya, ada orang-orang yang kuat maupun yang lemah ya, ada yang bisa baca dan nggak bisa ya. Tolong Qurannya ini
model bacaannya ditambahin. Ya, Jibril alaihissalam langsung siap, ya tambah saja enggak. Ya, saya lapor dulu. Jadi SOP-nya malaikat itu udah clear, sudah detail begini-begini, enggak menyimpang sedikit pun. Ya, nah adapun manusia diberikan kreasi, diberikan kesempatan untuk berijtihad, ya. Bagaimana kreasinya ini semakin membuat kebaikan untuk banyak manfaat. Makanya khairukum, sebaik-baik kalian adalah anfa'ukum linnas, yang paling memberi banyak manfaat buat manusia yang lainnya. Baik ya. Nah terus kenapa di sini ada iblis ikut-ikutan nongkrong gitu. Jadi iblis itu golongan jin, ya kan, minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia termasuk jin, ya. Dalam ayat yang lain, mimma dijimina, diciptakan dari ujungnya api yang berkobar-kobar itu, ya. Kemudian iblis ini, ya, sebelumnya adalah pejuang di bumi, karena akan ada kabar, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat khalifah fil ard. Iblis, ya, yang kayaknya saya ini, yang GR gitu ya. Kemudian berjuangnya karena pengen dapat jabatan tersebut, ya, maka kemudian perjuangannya luar biasa di muka bumi ini, kemudian diberikan kesempatan naik ke langit, ya, ada di majelisnya malaikat, ya, nggak taunya ternyata bukan iblis yang dijadikan khalifah fil ard, malah siapa? Makhluk baru, ya, dari tanah, namanya Adam alaihissalam. Ketika diminta sujud semuanya, ini loh khalifah yang saya mau angkat, iblis kesel. Ya, abah wastakbar. Dia enggan, ya, kemudian dia sombong, dia nggak mau peduli, ya, ini nggak benar ini, ya. Kana minal kafirin, ya, dia termasuk yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kufur kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini cerita kenapa iblis nyelip ceritanya di sini. Ini kan coba di atas tadi kan tentang malaikat kan, malaikat protes begini-begini, ya. Maaf. Kenapa ada nyelip? Saya dulu waktu ngapal Quran, Ustaz, ini ngapain iblis nongol-nongol ini? Ya kan, ya nyempil satu ayat. Setelah itu kan apa? Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah, gitu kan. Ini ngapain iblis nyempil, ya? Bukan nyempil karena ada hubungannya gitu. Ya. Peristiwa semuanya ini berkaitan, masih satu tema. Lanjut, Ustaz, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Ulangi, wakul nanya 2 harokat, sepertinya tadi terlalu cepat nanya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Allah berfirman, wahai Adam, tinggal engkau bersama istrimu Hawa di surga. Nikmatilah sepuasmu berbagai jenis buah-buahan yang ada di dalamnya di setiap tempat yang kalian berdua inginkan.
Hanya saja jangan sampai kalian berdua mendekati satu jenis pohon ini, sehingga kalian akan terjerumus ke dalam kemaksiatan, hingga kalian menjadi bagian dari orang-orang yang melanggar aturan. Lantas setan menjerumuskan keduanya ke dalam kesalahan dengan cara membisikkan bisikan jahat kepada keduanya, sehingga mereka berdua akhirnya menyantap buah yang berada di pohon terlarang, yang menyebabkan mereka dikeluarkan dari surga dengan segala macam nikmatnya. Allah berfirman kepada mereka, turunlah ke bumi, sebagian dari kalian akan memusuhi sebagian yang lain, yaitu Adam, Hawa, dan setan. Sedangkan bagi kalian di muka bumi ada tempat tinggal serta dapat pulang memanfaatkan apa saja yang ada di dalamnya sampai waktu ajal kalian berakhir. Nabi Adam alaihissalam kemudian menerima beberapa kalimat yang diilhamkan Allah padanya sebagai bentuk taubat dan istighfar, yaitu firman Allah, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Jika Engkau tidak sudi memberikan ampunan kepada kami dan kami, untuk kamu menjadi bagian dari orang-orang ini. Lalu Allah pun memberikan ampunan kepadanya atas dosa yang telah dilakukannya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dari siapa saja yang bertaubat di antara hamba-hambanya, Maha penyayang kepada mereka. Tadi terjemah tafsiriyahnya. Ya, jadi banyak orang menyalahkan Adam alaihissalam, ya, termasuk dalam kisah yang disebutkan Nabi SAW itu Nabi Musa alaihissalam menyalahkan Adam, hei Nabi Adam, hei bapak gitu ya, atau hei kakek atau apalah ya, gara-gara Anda nih kita semua jadi ke dunia. Jadi ini suatu kisah yang unik ya. Nabi SAW menceritakan perdebatan antara mbah dengan cucunya gitu. Tapi kemudian Adam alaihissalam menjawab, ya itu sudah memang harus ke dunia gitu. Jadi jangan sampai kita itu ya menganggap ini gara-gara salah Adam ini ya kita jadi di dunia. Loh, dari awal itu coba kita baca di ayat awalnya. Ya, di ayat tadi kan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memutuskan, ya, aku akan menjadikan di bumi ini siapa? Khalifah, ya. Terus kita di surga terus gitu. Ya, memang dari awal penciptaan Adam alaihissalam, ya, termasuk nanti keturunannya bangsa manusia ini diciptakan untuk di bumi. Ya. Jadi jangan kemudian ini gara-gara Adam ini. Dari awal kita memang tempatnya nanti itu di bumi ya. Nah, sebelum terjadi peristiwa penurunan ke bumi, Allah Subhanahu wa taala terangkan keadaan surga begini ya, silakan makan gini ya, untuk studi banding gitu ya. Bagaimana mengelola bumi. Ya, ini fungsinya ini ya. Tapi di samping itu ada iblis yang mengganggu ya, yang usil ya, kemudian merayu-rayu Adam alaihissalam ya, supaya zalim, supaya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hasilnya apa? Ya hasilnya Adam alaihissalam terbujuk ya. Nah, kita juga sebenarnya mirip-mirip ya, di dunia ini banyak yang kita itu masih terbujuk oleh rayuan iblis, rayuan setan ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ya, boleh silakan menikmati dunia ini ya. Kemudian syaratnya adalah fatalaqa Adam rabbih ya. Kita harus mentalaki atau kita harus talaki itu langsung ya, belajar langsung dengan firman Allah. Ya, di antara seperti ini nih. Ya, supaya kita selamat di dunia ini ya, sampai nanti balik pulang lagi ke surga. Jadi rumahnya itu aslinya surga, penugasannya itu ke bumi gitu. Ya, tapi nanti di bumi ada pengganggunya ya. Kalau sukses terhadap tugas dan aman dari gangguan ya, makanya takwa itu kan menjalankan perintah dan apa?
Jauhi larangan. menjauhi larangan. Ya, itu amanah kita di bumi itu doang sebenarnya. Ada perintah, laksanakan, larangan, jauhi. Ya, nah iblis sebaliknya nyuruh kita meninggalkan perintah, malah dorong supaya melaksanakan larangan. Ya, tapi jaminan dari Allah, salah-salah dikit enggak apa-apa lah. Asalkan apa? Kembali kepada Allah, kembali kepada kitabullah, kembali kepada firman Allah, aturan Allah, Allah akan memberikan ampunan. Sudah, kisah hidup itu nanti singkatnya seperti itu kita di dunia. Ya, tinggal kita nanti mudah-mudahan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke surga. Baik, lanjut silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna ihbitu minha jami'a wa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Mohon diulangi Ustaz ketika berhenti di hudai. Itu kalau kita berhentinya walahum yahzanun 4 harokat misalnya. Maka ketika kita berhenti faman tabi'a hudai begitu. Faman tabi'a hudai. Faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdikum. Kami berfirman, turunlah kalian semuanya dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Dan penuhilah janji kalian kepadaku. Niscaya aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Dan takutlah kepada aku saja. Ya, baik. Ini kalau kita pakainya mushaf Indonesia, setelah wahum fiha khalidun ada ain Ustaz nggih? Khalidun. Ya, betul. Iya, ada ain. Ini tanda ruku disunahkan, maksudnya para salafus saleh itu kalau ada ain itu berhenti situ untuk 1 rakaat begitu ya. Karena ini tempat berhenti yang paling bagus ya. Dia sudah waqaf tam disebutnya, waqaf paling sempurna karena satu temanya sudah selesai ya. Adapun ayat berikutnya ya Bani Israel itu tentang nanti Bani Israel nanti ya Bani Israel terus panjang nanti ya. Nah, kembali ke tadi ya. Jadi kisah hidup kita itu ini ya, qulnah bitu minha jami'at. Kita ditugaskan ke bumi ya. Kita sebagai khalifah fil ard, iblis sebagai apa? Pengganggu. Pengganggu ini juga ada gunanya ya. Jangan dipikir ngapain sih Ustaz ini kok ditugaskan kok ada pengganggunya. Supaya tugasnya itu lebih sempurna. Kalau tugasnya itu nggak ada pengganggunya, ya nggak seru. Nyelonong aja ya, nggak ada gunanya. Kita mending diganti dengan malaikat ya, selesai gitu kan. Ya, pernah Rasulullah SAW itu bersabda kepada para sahabat ya, bahwa laulam tudnibun ya, seandainya kalian tidak berdosa gitu. Jadi
manusia itu semuanya itu akan mengalami yang namanya kesalahan, dosa ya, gangguan setan segala macam ya. Laula tudnibun, seandainya kalian nggak berdosa, la dhahaballahu bikum. Ini saya kalian akan dibuang. Wa ya'ti biqaumin akharin, dan Allah akan datangkan kaum yang lain ya. Yudribuna tsumma ghafara lahum. Mereka kemudian berdosa dan mereka minta ampun sama Allah, kemudian Allah ampuni mereka ya. Jadi kodrat kita ya seperti itu ya. Nah, para sahabat itu kalau membaca tentang ayat seperti ini ya, ayat tentang orang yang ngikutin petunjuk akan dapat keuntungan ini diantaranya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sejati, dapat surga dan seterusnya ya. Dan sebaliknya orang yang kufur, orang yang mendustakan ayat Allah, mereka akan dapat neraka dan mereka kekal dalam. Jadi selalu usahakan kita kalau baca Quran itu ada pahala, ada dosa ya, ada balasan orang beriman, ada balasan orang kafir. Jangan kita cuma berhenti di balasan orang beriman, orang kafirnya enggak kita sebutkan, enggak. Usahakan kita lengkap membacanya seperti itu. Baik. Barangkali itu nanti tentang Bani Israil nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya insyaallah taala. Sebelum di akhir ada pertanyaan mungkin enggak. Cukup ya. Baik, mudah-mudahan menjadikan jelas arah hidup kita, tugas hidup kita, khalifah fil ard ya. Dan akhir-akhir ini saya sering balik Sukabumi, saat ini baru pulang dari Sukabumi. Kalau Sukabumi itu bahasa Arabnya apa, Ustaz? Hubud dunia bukan ya? Ini saya dapat amanah mengelola sebuah tanah di Sukabumi. Mohon doanya, sebagian ada mata air yang nanti kita bebaskan. Jadi sebagian ada yang diwakafkan, sebagian dibebaskan, boleh dibeli gitu ya, dijual oleh pemiliknya untuk kemudian kita galang dana insyaallah taala jadi tanah wakaf. Ada mata airnya, dan mata airnya ini menjadi sumber kehidupan warga desa di sana. Ada 3 desa lebih di sana yang di sana beberapa kali kami berkunjung. Ini mohon doa mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tugas khalifah fil ard. Ya, daerah mana Ustaz? Daerah Neglasari, Nyalindung, Sindang Barak. Nanti saya sharekan lokasi dan beberapa kisah di tanah tersebut. Mudah-mudahan menjadi informasi bermanfaat. Mohon doa. Ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu dulu kami mohon maaf. Mudah-mudahan berkah selalu. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang bahagia, mawaddah, sakinah, warahmah, dan senantiasa diberkahi Allah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.